Halo, jumpa lagi di channel Giat Belajar. Kesempatan kali ini kita akan bahas tentang soal-soal perbandingan. Sebelum lanjut pembahasan, untuk mensupport channel ini silahkan kalian subscribe. Kalau kalian suka, like, share, and comment. Sebelum kita bahas soal-soal perbandingan, kalian harus tahu bedanya perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Pada perbandingan senilai, jika besaran pertama semakin besar, maka besaran kedua juga semakin besar. Perhatikan pada tabel ini. Jika besaran pertama N1 mengakibatkan besaran kedua P1. Jika besaran pertama N2 mengakibatkan besaran kedua P2. Kita perhatikan dari N1 ke N2, jika dia semakin besar, maka mengakibatkan di besaran kedua, P1 ke P2 juga semakin besar. Sehingga dapat dirumuskan untuk perbandingan senilai, N1 dibagi N2 sama dengan P1 per P2. Sedangkan perbandingan berbalik nilai, jika besaran pertama semakin besar, mengakibatkan besaran kedua semakin kecil. Perhatikan tabel, misalkan pada besaran pertama N1 mengakibatkan besaran kedua P1. Besaran pertama N2 mengakibatkan besaran kedua P2. Jika kita perhatikan dari N1 ke N2, jika dia semakin besar, maka mengakibatkan besaran yang kedua P1 ke P2 semakin kecil. Kondisi ini bila dirumuskan dalam perbandingan berbalik nilai adalah kalian tinggal mengubah salah satu dari besaran itu dengan membaliknya. Jadi N1 per N2 yang tadinya senilai itu kan P1 per P2. Tapi kalau berbalik nilai N1 per N2 sama dengan P2 per P1. Kita bahas untuk soal yang pertama. Sebuah toko membuat beberapa jenis kue. Untuk membuat 12 loyang kue bolu diperlukan 3 kg mentega. Mentega yang diperlukan untuk membuat 20 loyang kue adalah, pada soal ini, semakin banyak kue yang dibuat, semakin banyak mentega yang diperlukan. Jadi, permasalahan pada soal ini termasuk dalam perbandingan senilai. Kalau saya buat tabelnya, banyak kue adalah 12, maka berat mentega yang dibutuhkan 3. Banyak kuenya 20, maka berat menteganya saya misalkan dengan N. Karena soal ini termasuk perbandingan senilai, maka saya buat perbandingannya 12 dibagi 20 itu sama dengan 3 dibanding N. Kemudian kalian kalikan silang sehingga didapatkan 12 kali N sama dengan 20 kali 3. 12 kali N hasilnya adalah 12N, 20 kali 3 adalah 60. Untuk mencari N-nya berarti 60 dibagi 12, berarti N-nya sama dengan 5. Jadi mentega yang diperlukan untuk membuat 20 loyang kue adalah 5 kg. Pada soal ini, sebuah bangunan akan dibangun dalam waktu 64 hari jika jumlah pekerja sebanyak 40 orang. Kemampuan setiap orang dalam bekerja dianggap sama. Setelah dikerjakan 16 hari, pekerjaan terhenti selama 8 hari. Agar penyelesaian bangunan sesuai target semula, tambahan pekerja yang diperlukan adalah, kalau kita perhatikan pada soal ini, semakin sedikit waktu yang tersedia, semakin banyak pekerja yang diperlukan. Jadi permasalahan pada soal ini termasuk dalam perbandingan berbalik nilai. Kita perhatikan pada soal ini, waktu yang telah digunakan adalah 16 hari. Jadi sisa waktunya adalah 64 dikurangi 16, jadinya 48 hari. Jadi pekerjaan akan selesai 48 hari jika jumlah pekerja 40 orang. Karena pekerjaan terhenti 8 hari, maka sisa waktunya adalah 48 dikurangi 8, sama dengan 40 hari.
Kalau saya letakkan pada tabel, maka banyak pekerjanya 40 orang, waktunya 48 hari. Banyak pekerjanya N, saya misalkan N, maka waktunya adalah 40 hari. Karena permasalahan ini termasuk perbandingan berbalik nilai, maka saya buat perbandingan 40 per N sama dengan 40 per 48. Kemudian kita kalikan silang, 40 kali N, 40N sama dengan 40 kali 48. Jadi N sama dengan 40 kali 48 dibagi 40. Kalau kita sederhanakan didapatkan N-nya sama dengan 48. Jadi pekerjaan akan selesai jika jumlah pekerjanya 48 orang. Yang ditanyakan soal adalah tambahan pekerja yang diperlukan. Jadi tambahan pekerja yang diperlukan sebanyak 48 dikurangi 40. Jadinya adalah 8 orang. Jadi tambahan pekerja sebanyak 8 orang. Kita bahas soal selanjutnya. Persediaan pakan di sebuah peternakan untuk 80 ekor ayam akan habis dalam waktu 32 hari. Jika 16 ekor ayam dijual, pakan ternak tersebut akan habis dalam waktu. Untuk menjawab soal ini, kita perhatikan semakin sedikit jumlah ternak, pakan yang tersedia semakin lama habis. Jadi permasalahan pada soal ini termasuk dalam perbandingan berbalik nilai. Kita hitung dari yang diketahui soal. Ayam dijual 16 ekor, berarti sisanya adalah 80 dikurangi 16, sama dengan 64. Kalau saya letakkan pada tabel, maka banyak ternaknya 80, maka waktu pakan habis adalah 32 hari. Kalau banyak ternaknya adalah 64, maka waktu pakan habis saya misalkan dengan N. Karena permasalahan ini adalah permasalahan berbalik nilai, maka salah satu besaran saya balik. Yang saya balik adalah yang waktu. Maka perbandingannya menjadi 80 dibagi 64 sama dengan N dibagi 32. Kemudian dikalikan silang, 64 kali N, 64N, sama dengan 80 kali 32. Jadi N-nya sama dengan 80 kali 32 dibagi 64. Kalau kita sederhanakan, maka N-nya didapatkan adalah 40. Jadi pakan ternak akan habis setelah 40 hari. Selanjutnya kita bahas soal berikutnya. Sebuah tiang dengan tinggi 6 meter memiliki panjang bayangan 4 meter. Di dekat tiang tersebut terdapat menara dengan tinggi 21 meter. Berapakah panjang bayangan menara tersebut? Kalau kita perhatikan pada soal ini, semakin tinggi benda maka bayangannya semakin panjang. Jadi permasalahan ini termasuk dalam perbandingan senilai. Permasalahan ini saya letakkan pada tabel, jadinya tinggi benda 6 meter maka panjang bayangannya 4 meter. Sedangkan tinggi benda 21 meter, maka panjang bayangannya saya misalkan N. Karena permasalahan ini adalah perbandingan senilai, maka saya buat perbandingannya 6 banding 21 sama dengan 4 banding N. Jadi tidak ada besaran yang saya balik. Kemudian saya kalikan silang, 6 kali N, 6N, sama dengan 4 kali 21. Jadi N-nya sama dengan 4 kali 21 dibagi 6. Kalau disederhanakan maka N-nya sama dengan 14. Jadi panjang bayangan menara adalah 14 meter. Demikianlah pembahasan soal-soal tentang perbandingan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.